Itu tadi cerita pertama dari Syabi. Gue juga ada cerita. Biasanya orang tuh kalau dihadapin dengan hal mistis, reaksinya gak jauh dari nangis, lari ketakutan, atau bahkan teriak. Iya benar. Tapi pernah sekali waktu itu gue ngalamin kejadian. Jangankan gue mau teriak, mau lari, mau nangis pun gak bisa. Yang gue bisa lakuin cuman diem. Jadi kejadian itu beberapa tahun pas gue SMA. Suatu malam, gue dan teman-teman gue memutuskan untuk nongkrong makan nasi goreng di suatu tempat lah di Bogor. Nah, tempat nasi gorengnya tuh emang lumayan deket sama sekolah gue lah, jadi gue emang udah familiar. Kita di sana makan, ngobrol, dan setelah makan emang biasanya kita ngerokok kan. Tapi sayangnya malam itu kita lupa untuk bawa rokok. Akhirnya gue sama teman gue namanya Michelle mutusin untuk cari rokok, dan akhirnya kita jalan ke warung yang emang biasanya kita suka beli di situ. Ya posisi warungnya nggak begitu jauh lah dari tempat nasi goreng itu. Gue jalan sama Michelle ke warung itu, tapi emang kelihatan dari jauh tuh kok gelap, biasanya kan terang. Dan ternyata warungnya tutup. Gue sama Michelle mikir dong beli di mana, karena biasanya kita beli di situ. Sampai akhirnya ada ya orang sekitar situlah ngedatengin, nanya, "Neng mau ke warung yang di situ ya?" Gue jawab, "Iya pak, tapi tutup." Terus bapaknya akhirnya ngasih tahu kalau ada warung lain yang masih buka, dan bapaknya juga ngasih tahu posisinya nggak jauh lah dari tempat kita sekarang di sini. Akhirnya gue sama Michelle ya memutuskan untuk pergi ke sana. Tapi tiba-tiba bapaknya ngomong, "Neng, kalau mau jalan ke sana jangan lupa istighfar ya." Terus gue sama Michelle ya saling lihat-lihatan dan jawab, "Oh iya pak, makasih." Udah, kira kita jalan ya sekitar semenitan, akhirnya nyampe. Dan hal yang pertama gue sadar itu adalah ada pohon besar gitulah di situ, pohon beringin, gak jauh dari warung rokoknya. Akhirnya karena kita tahu warungnya buka, ya gue sama Michelle jalan. Setelah nyampe di warungnya, ya gue beli rokok, gue kasih duitnya. Ya setelah kita dapat rokoknya, ya kita memutuskan untuk langsung balik dong ke tempat nasi gorengnya, karena teman-teman gue juga udah nungguin. Pas lagi jalan, ya di pertengahan jalan lah, gue baru nyadar ternyata uang kembaliannya belum gue ambil. Akhirnya gue kasih tahu Michelle, dan gue bilang ke Michelle, "Udah lu duluan aja balik ke sana, karena gue masih harus ngambil uang kembaliannya dulu." Michelle udah lanjut jalan ke tongkrongan kita. Gue memutuskan untuk balik lagi ke warungnya. Nyampe di warungnya lagi, akhirnya gue ngasih tahu ke bapak yang jaga warungnya, "Pak, maaf tadi saya lupa ngambil kembaliannya." Akhirnya dikasih kembaliannya. Gue balik lagi ngelewatin jalan yang sama. Emang pas lagi jalan sendiri tuh hawanya tuh emang jadi lebih gak enak. Mungkin karena tadi gue jalannya juga ditemenin sama Michelle kali ya. Tapi ya udahlah, akhirnya gue jalan. Dan kalian ingat gak sih tadi gue sempat bilang ada pohon beringin yang posisinya gak jauh dari warung rokok yang gue beli rokok itu? Iya. Nah, pas banget gue ngelewatin pohon beringin itu, perasaan gue makin gak enak. Ditambah udah malam dan jalanannya juga sepi. Akhirnya gue ya memutuskan jalan pelan-pelan. Sampai akhirnya gue ngerasa di ekor mata gue kayak ada sosok gitu yang duduk di atas pohon beringin itu. Ya untuk memastikannya, gue nengok ke arah pohon beringin itu. Pas banget gue nengok, sosok yang gue lihat adalah sosok kuntilanak duduk di atas pohon beringin. Jelas banget, Syaf. Jelas banget. Posisinya bukan gue ngelihat dia doang, tapi dia juga ngelihat ke arah gue.
Oh shit. Jadi kita bisa dibilang tatap-tatapan. Dan di saat itu kejadian, gue mau teriak atau bahkan mau ngeluarin suara sedikit pun gak bisa, karena mungkin tatapan gue udah kekunci juga kali ya sama tatapan dia. Gue pengen banget neriakin nama teman gue untuk minta tolong, tapi sama sekali gak bisa. Di tengah situasi itu kejadian, di saat gue masih lihat-lihatan, tiba-tiba gue disenyumin. Dan sosok kuntilanak yang duduk di atas pohon beringin itu bilang ke gue, "Jangan lupa istighfar ya." Di situ gue ngerasa merinding banget, gue ketakutan banget, dan tetep gue nggak bisa mengalihkan mata gue dari dia. Dan yang lebih parahnya lagi, di saat gue lagi ngerasa ketakutan, gue diketawain sama sosok kuntilanak itu. Lo bisa ngedengar sejelas itu kalau dia ngetawain lo? Itu kedengeran jelas banget di kuping gue, dan gue juga ngeliat mukanya di saat dia ngetawain gue. Lo sadar gak sih Bi, yang tadinya pertama kali Syafa diingetin sama bapak-bapak yang di warung pertama buat istighfar? Ah itu. Dan ternyata Syafa diingetin lagi istighfar, tapi diingetinnya langsung sama sosok kuntilanak yang ngetawain Syafa.